Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ingin berbicara tentang Quo Vadis Domine. Kemana engkau pergi, Tuhan? Saudara dan saudariku yang terkasih, Santo Petrus adalah murid Yesus Kristus yang pertama. Petrus dipilih sebagai murid bukan karena ia kaya, bukan karena ia pintar, bukan karena ia kuat, bukan pula karena keinginannya sendiri. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Petrus dipilih oleh Yesus karena itu adalah keinginan, kemauan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk menjawab panggilan itu, Petrus memberikan dirinya. Keinginan untuk menyerahkan diri kepada Yesus, keinginan untuk selalu mendengarkan Yesus, dan keinginan untuk selalu dekat dengan Yesus. Inilah yang membuat Petrus adalah orang khusus bagi Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tahu bahwa perjalanan Petrus mengikuti Yesus tidak gampang. Ia punya kelemahan-kelemahan, dan seperti kita tahu bersama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali di saat di mana Yesus mengalami kesulitan yang paling besar, di mana dia harus disengsarakan, dicaci maki, dipukul, dihina, dianiaya. Dan di saat itulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ditanya, apakah engkau mengenal Yesus orang Nazaret? Dia katakan, saya sama sekali tidak mengenal. Saudara dan saudariku yang terkasih, namun demikian, Petrus menyadari bahwa dia telah berbuat salah. Akhirnya dia menyesali segala kesalahannya, segala dosanya, bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, sesudah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan untuk Petrus, Yesus sendiri bertanya pertanyaan seperti ini dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menjawab Petrus dengan tulus, dengan hati yang murni. Dia katakan, Yesus, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Yesus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara dan saudariku yang terkasih, di saat itulah Yesus mempercayakan kepada Petrus untuk memimpin gerejanya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara dan saudariku yang terkasih, mulai saat itu Petrus menyadari tugas besarnya, tugas mulia yang dipercayakan kepada dia, yaitu memimpin gereja. Dia yang harus menuntun, membimbing domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia berjuang. Seperti kita pun harus berjuang untuk mengemban tugas yang dipercayakan kepada kita. Dalam perjalanan seperti itu, saudara dan saudariku yang terkasih, tidaklah mudah, tidaklah gampang. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Petrus sudah masuk di kota Roma, di sana dia menghimpun, memimpin, membimbing umat yang percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia.
Dia membantu mereka, menjelaskan kitab suci kepada mereka. Namun saudara dan saudariku yang terkasih, tantangan terhadap gereja baru itu semakin kuat, semakin dahsyat ketika penganiayaan besar-besaran yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Saudara dan saudariku yang terkasih, umat disiksa, umat dianiaya, umat dipaksa untuk meninggalkan iman mereka, untuk tidak percaya kepada Kristus. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, umat tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, Petrus juga merasa bahwa dia diancam. Hidupnya juga diancam. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, di saat-saat sulit seperti itu, Petrus sendiri juga ingin meninggalkan umat yang dipercayakan kepada dia, dan dia ingin melarikan diri dari kota Roma. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika dia di gerbang kota Roma, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang memikul salibnya. Dan di saat itulah Petrus bertanya kepada Yesus, "Quo vadis, Domine?" Kemana engkau pergi, Tuhan? Dan Yesus melihat Petrus dan berkata kepada Petrus, "Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kali." Saudara dan saudariku yang terkasih, di saat itu Petrus menyadari tanggung jawabnya untuk memimpin gereja. Dan dia tidak berani menatap Yesus. Ketika dia mengangkat mukanya, Yesus telah hilang dari pandangannya. Di saat itu dia menyadari bahwa tugasnya belum tuntas, kegembalaannya belum selesai. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia pun kembali ke kota Roma. Di sana dia dengan iman yang kuat, dengan gagah dan berani untuk memimpin, membimbing umat yang dipercayakan kepada dia. Dan dia terus mengingatkan umat untuk tugas dan pelayanan mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia pun berani untuk menghadapi kekaisaran Romawi. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia dianiaya, disiksa, dipaksa, namun imannya tetap teguh, namun imannya tetap kuat, namun dia tidak berani meninggalkan Yesus Kristus. Dia tidak lagi menyangkal Yesus Kristus, tetapi dia bilang, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kita semua. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya dia pun harus disiksa dan disalibkan dan dibunuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika dia hendak disalibkan, dia berkata kepada mereka yang menyalibkan dia, dia bilang, "Jangan salibkan aku seperti Tuhanku, karena aku tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus Kristus. Karena itu aku disalibkan kepala ke bawah dan kaki ke atas." Saudara dan saudariku yang terkasih, mereka menyalibkan Petrus dengan kepala ke bawah. Dan akhirnya ia pun harus mati seperti Tuhannya sendiri, seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia akhirnya mati. Mati mempertahankan iman, mati dengan penuh kepercayaan kepada Kristus. Itulah iman yang teguh. Mati demi Tuhan, mati demi imannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita rela
untuk mengorbankan seluruh hidup kita demi kepercayaan kita kepada Tuhan, demi iman kita akan Yesus Kristus, dan demi tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya percaya Anda punya tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab. Kita harus berani menyelesaikan tugas dan karya kita yang dipercayakan kepada kita. Walaupun kita harus berkorban, walaupun kita harus menghabiskan hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga refleksi ini membantu Anda untuk merefleksikan perjalanan hidup iman Anda. Tantangan, kegagalan selalu ada dalam diri kita. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, jangan pergi dari Tuhan. Petrus tidak melarikan diri dari Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga video ini membantu Anda. Akhirnya, Tuhan memberkati Anda kalian.